Pagi hari ini kita ada tamu, Pak Dr. Ishak, Ibu Dokter, dan juga Kesia yang datang dari Majenang dan Tasikmalaya. Beliau adalah dokter yang sudah mengenal gereja ini selama beberapa tahun. Beliau juga pada waktu COVID, beliau juga mengirimkan 1 dus obat-obatan, dan obat-obatan itu banyak sekali Pak bermanfaat bagi jemaat di gereja, mereka yang membutuhkan, mereka kadang kontak gereja dan obat dibagikan. Waktu saya bulan Desember akhir saya terkena COVID, beliau juga telepon setiap hari menjaga, dan yang luar biasa, ini lebih hebat dari gembala sebenarnya, Pak Dokter ini. Waktu parah-parahnya beliau selalu bilang, "Ndak apa-apa, sudah sembuh, ndak apa-apa, sudah sembuh." Tetapi begitu tutup telepon, beliau telepon, ternyata saya baru tahu beliau telepon rumah sakit, kenalan-kenalannya. "Tolong bantu kalau ada Pak Pendeta mau masuk rumah sakit." Lalu waktu telepon lagi dengan saya, beliau bilang, "Ndak apa-apa, kamu sembuh, ndak apa-apa, kamu sembuh." Dan 3 hari, hanya 3 hari saya negatif. Jadi berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya undang keluarga ini boleh bangkit berdiri dan saudara boleh tepuk tangan berterima kasih buat Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter, Ibu Ria, Kesia. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Minggu lalu saudara belajar tentang orang yang 38 tahun sakit dan Tuhan melawan ketakutannya. Ya, saudara ingat ya firman minggu lalu bagaimana Tuhan mengkonfrontir akan takutnya, akan janji yang sudah tidak dijawab selama 38 tahun. Nah, pada hari ini masih seri menanti janji Tuhan. Dapat tampilkan judul, ada judulnya? Menanti janji Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Menanti janji Tuhan. Baik, kita buka pertama dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Saya akan baca buat saudara. "Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. "Sebab kamu memerlukan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Saya teruskan ayat 37. "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya." Mari katakan sedikit waktu lagi. 1, 2, 3. Sedikit waktu lagi. Tuhan menjawab. Mari, saya akan cerita satu firman, lalu saya akan jelaskan, dan saya berharap pemikiran ini dapat saudara bawa pulang, dan saudara ingat akan firman ini. Matius 25 ayat 1 sampai 13. "Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga." Saudara garis bawahi, saudara boleh lihat, lama tidak datang-datang juga. "Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru." Catat lagi, tengah malam. "Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka." Ayat 8, "Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, 'Berikanlah kami sedikit daripada minyakmu, sebab pelita kami hampir padam.' Tetapi jawab gadis yang bijaksana,
Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, saudara baca bersama-sama dengan kuat 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, sebelum saya masuk ke firman ini, tadi waktu saya pujian, tiba-tiba Roh Kudus memberikan satu impresi buat saudara semua jemaat gereja. Firman ini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu saatnya. Tetapi banyak anak muda, banyak orang-orang yang memakai alasan COVID ini, pandemi ini, lalu berkata ini sudah akhir zaman. Lalu mereka mulai malas dan berpikir, kan sudah mau zaman akhir. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa boleh dibuka Matius 24 ayat 37, lalu saya kembali lagi ke firman. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38. Sebagaimana mereka zaman itu sebelum air bah itu makan, minum, kawin, apa baca saudara? Mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi dari sini kita belajar, akhir zaman Tuhan datang itu, keadaan semua normal. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Semua normal. Bahkan dikatakan gadis-gadis itu tidur semua, santai. Di situ dia datang. Tidak dalam pandemi ini. Jadi kalau ada pengajaran yang bilang ini udah akhir zaman, antikris, apalagi itu, apa namanya, mau di DNA apa, alah. Yang penting sekarang kerja, raih digital Indonesia 4.0, kerja sungguh-sungguh. Jangan jadikan alasan pandemi untuk malas. Yang mau katakan amin. Firman ini keras. Tapi Anda harus berjuang lagi, bergerak lagi, maju lagi. Amin. Seperti moto Pak Jokowi apa? Indonesia bisa, Indonesia maju. Jadi jangan jadikan, oke kita kembali lagi ya. Ini hanya sekedar supaya saudara ingat, belum bekerja keras lagi. Oke, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh tentang menanti janji Tuhan. Kalau kita baca dari Matius 25 ayat 5. Ayat 3 dulu, Matius 25 ayat 3. Kita akan pelan-pelan ya, saya berharap saudara bisa ikutin. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Lalu ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke. Yang pertama saya mau jelaskan di sini, kata 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah 5 wiseful virgins, 5 stupid virgins. Kata virgin atau gadis atau perawan dalam bahasa Indonesianya ditujukan kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang yang main drum, main bass, main gitar, main keyboard. Saudara yang ikut gereja bertahun-tahun karena dikatakan gadis, artinya mempelai Kristus. Artinya gereja Tuhan, calon mempelai Kristus, saudara dan saya. Jadi ini firman tidak untuk orang luar, tetapi khusus kepada jemaat Tuhan.
Nah, Tuhan berkata dalam perumpamaan ini, ada jemaat Tuhan yang bijaksana dan juga ada jemaat Tuhan atau pelayan Tuhan yang bodoh. Nah, lalu saya baca lagi, semua selalu berkata, oh minyak itu Roh Kudus. Minyak itu harus semangat. Nah, perhatikan baik-baik. Jarang orang yang membahas bahwa bukankah ini salahnya mempelai ya? Coba saudara lihat. Mereka tidak salah, mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan mereka sudah datang kepada tempat pestanya dan menantikan. Lalu waktu saat mereka menantikan, saudara baca ayat kelima. Mari saudara baca. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Jadi kok aneh sih? Saudara pernah menikah kan? Ya, Pak Ishak, Ibu, betul kan? Waktu menikah itu kan jamnya udah ditentukan. Betul ya, Pak Elwin ya, bukan? Betul nggak saudara? Menikah jamnya ditentukan, jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Lah kok dia nggak datang-datang juga? Ini maksudnya apa? Nah lalu yang kedua ditulis juga, saudara baca di ayat ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Mana ada mempelai datang tengah malam? Ada Pak Ishak waktu menikah, datangnya jam 12 malam di hari pernikahan. Itu mah bukan mempelai, itu kayak genderuwo. Saudara mengerti di sini? Mari kita lihat ayat dan kita mencoba mengertinya. Dan saya bilang ini 10 wanita yang tidak ada yang salah dengan mereka. Yang salah mempelainya. Lalu ditulis, coba kita kembali kita tetap di ayat 6 ini. Waktu tengah malam terdengarlah orang itu berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, 2 hal. Dia datangnya jam berapa enggak tahu. Dan tiba-tiba di saat semua tidur, tengah malam dia datang. Nah lalu kalau kita belajar dari Alkitab, kita mempelajari pasal demi pasal dan ayat demi ayat, maka kata mempelai itu, mempelai pria dari kitab Wahyu, dari ayat-ayat Markus, Lukas, Yohanes, Matius, saudara baca, tidak lain dan tidak bukan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, sampai sini saudara nangkep? Oke, ada yang error. Oke. Mempelai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari katakan sama saya, mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus. Oke, itu tetap. Nah, jadi nggak bisa dirubah. Mempelai laki-laki itu Tuhan Yesus, tetapi dia datang nggak tahu. Kapan dijawabnya? Nggak tahu. Waktu tengah malam nggak tahu. Bukankah demikian dengan kita dengan janji Tuhan? Ada yang berdoa sudah lama. Kita lihat ayat kelima. Matius 25 ayat 5. Janji Tuhan itu tidak datang-datang juga. Berdoa terus gak datang-datang. Betul gak Om Riki? Kadang-kadang seperti itu. Gak tahu kapan. Nah, lalu saya bertanya dan saya mencari dari literatur. Lalu minyak itu apa? Pernah saya bawa minyak itu adalah persiapan. Kalau saudara pergi ke Jawa, kalau saudara pulang misalnya ke Tasikmalaya, betul ya, ke Majenang harus siap bensin yang cukup, minyak yang cukup. Tetapi siapa yang mau bawa minyak lebih? Orang dia tahu jam kawinannya 1 hari doang ya. Siapa yang pikir sampai tengah malam? Ada yang bilang Roh Kudus, tetapi ada juga satu literatur yang menulis ini bukan Roh Kudus. Minyak dalam ini mengartikan yang lain. Kalau Roh Kudus kok bisa dijual, bisa dibeli? Saudara lihat ayat ini. Tetapi ada jawab ayat ke-9. Matius 25 ayat 9.
Tidak cukup, lebih baik kamu beli kepada penjual minyak dan beli. Masa Roh Kudus bisa dibeli? Terus literatur yang sama menuliskan, masa Roh Kudus bisa dibawa-bawa? Terserah sama pembawanya. Bukankah Roh Kudus yang menuntun kita? Bukan kita yang bawa-bawa. Jadi apa minyak itu? Minyak itu, kalau saudara belajar ya, minyak itu adalah sesuatu yang melumas. Minyak itu tembus sampai ke otot, betul ya Bapak ya? Kalau saudara taruh sebuah dus isinya pisang goreng, ya, seperti kemarin saya dikirim pisang goreng sampai di rumah, saya taruh di atas meja, minyaknya tembus sampai ke meja. Minyak itu tembus, kalau saudara kalau mijitin orang pakai minyak, minyaknya itu kenapa berasa enakan kalau pakai minyak kayu putih atau minyak balsam? Karena dia tembus melewati lapisan kulit sampai ke dalam. Dan minyak itu tujuannya untuk melumas, melicinkan sesuatu. Kalau saudara keseleo, dia harus dilicinkan, diurut supaya kembali normal dan minyak itu masuk ke dalam otot. Nah, minyak ini berbicara apa? Minyak ini ternyata adalah di dalam menanti janji Tuhan. Saudara harus kasih satu ruang lebih di sudut hati saudara. You have to give a room, sebuah ruangan untuk minyak ini lebih sedikit saja cukup. Saya jelaskan di sini. You have to give a room. Engkau harus kasih ruangan untuk minyak. Ruangan itu satu takaran yang lebih sedikit. Saya jelaskan. Takaran itu namanya, minyak itu artinya patience. Kesabaran. 2, pengertian. Mari pelan-pelan saya akan bawa saudara mengerti. Yang pertama apa? Kesabaran. Katakan sama saya kesabaran. Kesabaran. 2, pengertian. Nah, pengertian apa? Pengertian yang akan gereja berikan kepada saudara. Yakni yang pertama. Waktu Tuhan. Kembali ke ayat 6. 25 ayat 6. Waktu tengah malam. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Saudara harus tahu itu yang pertama. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Yang kedua, cara Tuhan menolong tidak sama dengan skema permintaan tolong kita. Sekali lagi saya ulangin. Cara Tuhan menolong kadang-kadang tidak sama dengan cara manusia meminta. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia punya intelijensi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar. Seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah beda rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Nah, apa artinya kasih ruang kesabaran dan pengertian? Artinya begini, di dalam berjalan menantikan janji Tuhan, kalau tidak dijawab sama Tuhan, kasih ruang lebih untuk dia tetap bekerja. Kasih ruang lebih itu artinya, oh ya sudah, saya tetap berjalan lagi. Understand, mengerti bahwa ini ada Tuhan, waktunya dia, caranya dia. Ada orang yang berdoa, saya ingat waktu Intan bawa mamanya ke rumah sakit untuk terakhir kalinya. Dan dia bilang, Tuhan sembuhkan mami saya. Siapa yang mau urus gereja? Siapa yang mau handle jemaat? Pada waktu itu tahun 2012. Dan Intan sempat berkata, kalau Tuhan gak sembuhkan mami, sudahlah. Gak usah urus gereja. Dan apa yang terjadi? Maminya dipanggil Tuhan. Saudara diam semua karena saya tahu saudara juga mengalami. Betul kan? Waktu itu terjadi, imanmu harus ada kasih ruang sedikit untuk sabar,
dan mengerti bahwa Tuhan di atas daripada kita. Katakan amin. Nah, ruang minyak untuk sabar dan mengerti ini saya berikan contoh kepada saudara dari cerita tentang Yairus. Ada Ferdi cerita tentang Yairus. Dari mana tadi Ferdi? Markus 5 ayat 22. Coba saudara bayangkan ini ya. Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Pertama saudara baca baik-baik. Kepala rumah ibadat, ini orang penting. Dia udah pakai topi yang tinggi-tinggi kalau di Yerusalem. Ketika ia melihat Yesus, langsung tersungkur di kakinya. Dia berlari tersungkur langsung di kakinya. Teruskan Ferdi sama saya cerita ya, supaya nggak usah baca. Kamu teruskan ayat selanjutnya. Lalu dia berkata, anak perempuanku umur 12 tahun akan mati. Tolong datang, taruh tanganmu. Nah saudara harus ingat Yesus sumber kehidupan ya. Dia taruh tangan dan orang bisa sembuh. Terus ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ayo mari baca saudara pelan-pelan baca nih. 1, 2, 3. Pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ditulis apa? 2 kali loh Alkitab tulis berbondong-bondong dan Alkitab bukan dengan sengaja menulis ini. Anaknya udah krisis. Si anak perempuan ini udah krisis. Dan Yesus mau, harusnya Yairus berkata, Tuhan pakai kemampuanmu buat terbang dong. Cepet Tuhan, buka jalan tol ini, kemacetan ini, buka pemimpin usaha kami begitu. Buka apalagi saudara, buka itu proposal bisnis kami semua terbuka Tuhan. Dan harusnya engkau lari kenceng, Yesus kenceng-kenceng lari. Tetapi Alkitab sengaja ditulis, ternyata berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Jadi jalannya pasti pelan. Yairus bilang, aduh, cepetan dikit. Di tengah jalan, ayat selanjutnya, ayo Fer, ada di situ perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Terus, ayo Fer, cepet Fer. Fer, ya berulang-ulang dia, ngapain Alkitab cerita perempuan ini? Bukankah dia sedang krisis? Ngapain dicerita tentang perempuan ini? Semua dihabiskan, malah cerita Alkitab tentang wanita ini. Terus ayat 27. Dia mendengar berita tentang Yesus, didekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lihat nih ayat ini. Ayat terus selanjutnya. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Terus ayo Fer, cepet Fer. Seketika itu berhenti. Ya terus, ayo terus. Pada waktu Yesus mengetahui ada tenaga, udah pelan berbondong-bondong. Yesus berhenti sekarang. He stop. Dan Yairus berkata, kok berhenti Tuhan? Dan Yesus melihat ke belakang. Siapa yang jamah jubahku? Ayo terus Fer ayatnya. Lah semua murid-murid nggak ada yang jamah, nggak ada. Dan Yairus berkata, please stop the drama. Stop dong, anak saya krisis. Udah mau mati. Terus ayat 32. Lalu ia memandang skill mana ya, dicari dulu. Saudara melihat di sini? Betapa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu Yairus. Can you see? Terus perempuan itu menjadi takut dan gemetar, tersungkur lah, pakai tersungkur lagi, pakai drama lagi. Dan Yairus mungkin berkata, aku gak peduli sama perempuan ini. Yang aku peduli sekarang anakku sembuh. Lihat ayat 34. Dia tambah gak peduli, ayat 34 ditambah lagi. Hai anakku, diajak ngobrol. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Diajak ngobrol lagi sama Tuhan. Ayat selanjutnya, ketika Yesus masih berbicara, tambah lagi. Datanglah orang, anakmu sudah mati. Apa perlunya engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara, puji Tuhan, ayat selanjutnya tidak menuliskan. Dan Yairus, kepala rumah ibadat itu, angkat bendera putih
Dia menyerah, dia buang dia punya iman dan berkata, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Omong kosong semua. Puji Tuhan, dia masih ada minyak sedikit. Mengerti dan sabar. Coba taruh tangan di dada saudara, katakan mengerti dan sabar. Selanjutnya ayat selanjutnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, mari saudara baca sama-sama. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, yakni Sang Yairus. Apa? Jangan takut, percaya saja. Mari ulangin kata-kata ini. Jangan takut, percaya saja. Dan yang selanjutnya kita tahu cerita. Tidak hanya sembuh dari sakit. Tetapi Yairus melihat mujizat yang lebih besar. Anaknya perempuan mati. Dibangkitkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya akan teruskan buat saudara. Saudara harus kasih ruang buat Tuhan. Kasih tempat sedikit lagi. Elia satu waktu stres. Diancam sama Ratu Isabel. Mau dibunuh. Padahal Elia sudah berjuang luar biasa. Nabi Elia sudah berjuang luar biasa. Dan yang terjadi adalah Elia stres dan dia tidak mau melayani Tuhan. Dia lari ke atas gunung. Dan apa yang terjadi di atas gunung? Anehnya datanglah malaikat. Lihat baik-baik saudara ya. Datang malaikat tidak bawa pedang. Bawa apa? Bawa roti sama air. Apa hubungannya orang stres diancam mau dibunuh? Elia dikasih roti satu sama air. Dan malaikat berkata, makanlah. Kamu makan dulu. Tapi aku diancam, Tuhan bilang, saat ini makanlah. Waktu Tuhan, waktu kita berbeda. Yang harus kita lakukan dalam setiap langkah, bersyukur apa yang kita ada. Maju lagi satu langkah lagi. Bersyukur kita punya apa, kita syukuri. Maju lagi satu langkah, bersyukur kita punya apa, kita syukuri. Dijawab Tuhan, bukan dengan pedang, tetapi dijawab Tuhan, kamu makan roti sama air. Makan, kenyang. Saudara yang capek hari ini, dengar firman Tuhan, makan firman ini. Amin. Jawaban Tuhan kadang-kadang berbeda dengan jawaban kita. You have to give room. Tempat buat Tuhan bekerja. Mari kita lihat ada sebuah cerita seorang bernama Florence. Mana tadi? Seorang bernama Florence yang lahir tahun 1918. Florence Chatwit namanya. Ada fotonya. Florence Chatwit adalah seorang perempuan pada usia 40 tahun. Dia berenang dari between Catalina Island dan California coastline berjarak hampir 40 km. Berapa jaraknya? 40 km. Pada waktu dia berenang selama 40 km, ibunya ada di sebelah dalam perahu. Dia berenang, ibunya di sebelah dan berkata, keep going, terus semangat, semangat, semangat. Dan dia terus berenang selama 15 jam non-stop. Berapa lama? 15 jam non-stop. Waktu berenang ternyata kabut. Yang dia dengar adalah suara ibunya, tetapi dia sama sekali tidak bisa melihat di depan karena kabut yang begitu gelap. A thick fog set in. Dan Florence began to doubt her ability. Dan Florence Chatwit mulai merasa bahwa dirinya tidak kuat. Dan mamanya bilang, keep going my daughter. Jalan terus anakku, jalan. Dan Chatwit karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Akhirnya 15 jam dia angkat bendera putih. Dan dia menyerah, dia naik ke boat. Pada saat dia naik ke atas perahu boat itu. Saat itu kabutnya hilang. Saudara tahu tinggal berapa meter? Tinggal 1 mile. Sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Saya tutup. Akhirnya Florence melakukan cobaan yang kedua dan dia berhasil sampai.
Ya, yang pertama dia menyerah, tapi dia coba lagi. Waktu bangsa Israel selama 40 tahun mengelilingi mencari akan tanah perjanjian. Pada akhirnya mereka sampai di tanah Kanaan. Berapa lama saudara menunggu? 40 tahun. Saudara ingat berapa? 40 tahun. Sampai 40 tahun dan mereka disuruh muterin tanah Kanaan 7 kali. 6 hari dulu, lalu hari terakhir, hari ke-7 mereka harus puterin 7 kali. Dan selama 7 kali itu, gak boleh ngomong. Orang berkata, oh ya biasa aja gak boleh ngomong. Tapi saudara jangan salah. 7 kali terakhir itu sangat berat sekali. Karena itu dirangkum 40 tahun kekecewaan, 40 tahun panas, 40 tahun menunggu janji Tuhan, 40 tahun gak dijawab-jawab. Tetapi 7 kali terakhir itu paling berat. Berapa kali sudah saya muter? Paling berat yang terakhir itu. 4, 5. Engkau gak boleh ngomong, gak boleh komplain. You have to give room. 5, 6. Dan kebanyakan orang berhenti di 6. Sampai orang barat nulis, don't quit on 6. Ada gambarnya? Don't quit on 6. Jangan berhenti di putaran ke-6. Karena mungkin putaran ke-7 tembok itu runtuh. Beri ruang buat Tuhan, sabar dan mengerti jalannya Dia kadang berat.